Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Bantuan korban bencana gempa di Cianjur disalurkan melalui jalur udara. Serpihan helikopter Polri yang hilang di Bangka Belitung ditemukan. DPR terima surpres nama calon Panglima TNI. Respon Istana soal sindiran Sekjen PDIP kepada Presiden Jokowi. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Pakuan Bogor. Berikut berita pilihan selengkapnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan enggan menonton kontestasi sepak bola bergengsi dunia yakni Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Dirinya beralasan karena timnas Indonesia belum berpartisipasi dalam gelaran tersebut. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto enggan menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2022 di Qatar. Prabowo beralasan karena timnas Indonesia belum berpartisipasi dalam Piala Dunia. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Indonesia semestinya sudah bisa berlaga dalam Piala Dunia. Pasalnya beberapa negara kecil seperti Ghana dan Nigeria pun dapat berpartisipasi. Prabowo lantas mencoba mengambil peran untuk mengangkat derajat timnas Garuda agar bisa berlaga di kancah global. Ia pun mengajak atlet-atlet muda sepak bola berbakat untuk dapat mengikuti akademi terbaik dunia di Qatar. Mencari 20 orang aja main bola susah. Iya kan? Benar nggak? Negara yang jauh lebih kecil dari kita, ya, jumlah penduduknya itu Sierra Leone, Ghana, ya, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Salah satu akademi sepak bola yang terbaik di dunia sekarang ada di mana? Saudara tahu? Di Qatar. Di Qatar. Namanya Aspire Academy. Yang terbaik. Banyak anak-anak dari Eropa semua sekarang sekolah di Aspire Academy. Saya sudah minta izin ke pemimpinnya Qatar. Saya minta Indonesia boleh nggak kirim anak-anak kita ke? Oh silakan. Tapi tunggu ya, World Cup selesai, boleh Anda kirim. Begitu World Cup selesai, saya akan berangkat ke Qatar mengantar dan membawa anak-anak kita. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur terus disalurkan. Untuk menjangkau wilayah terpencil, pemberian bantuan logistik juga dilakukan melalui jalur udara. Gempa Cianjur yang menewaskan ratusan orang dan hingga saat ini masih ada korban yang terus dilakukan pencarian. Ribuan warga yang mengungsi saat ini menjadi duka semua pihak. Bahkan masih banyak bantuan yang belum tersalurkan karena masih adanya akses pengungsian yang sulit dijangkau menggunakan darat. Pangkalan Lanut, Atang Sanjaya melaksanakan penyaluran logistik menggunakan jalur udara dengan menggunakan beberapa aset milik Lanut Atang Sanjaya. Seperti Puma, Super Puma AW139 dan heli Basarnas yang ada di Pangkalan Lanut Atang Sanjaya. Bantuan itu sendiri merupakan makanan siap saji, mie instan, minyak goreng, kasur lipat, dan air mineral yang masih dibutuhkan para pengungsi. Tiap harinya helikopter yang ada di Lanut Atang Sanjaya mengirimkan bantuan 5 sorti atau 5 kali penerbangan mulai dari pagi hingga sore hari.
Bahkan untuk menjangkau area yang sulit dilandasi helikopter, Lanut Atang Sanjaya menggunakan sistem helibox di mana bantuan itu didrop dari ketinggian 200 feet. Nantinya bantuan itu ketika dilempar dari atas, ketika landing tidak akan rusak dan ini baru pertama kali dilakukan saat gempa Cianjur. Spot lapangan Brimob yang sementara ini kita gunakan untuk titik awal penyaluran di beberapa wilayah yang terdampak yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dropping dengan cara dilandingkan, sehingga pada saat kita drop di lapangan tersebut maka penyaluran selanjutnya menggunakan jalur darat di spot-spot terdekat, dan kita upayakan pada hari-hari ini dan berikutnya untuk penyaluran dapat dilaksanakan di spot-spot yang lebih dekat lagi di wilayah yang terdampak. Ada kendala kemudian? Sementara ini kendala lebih banyak pada faktor cuaca, karena memang di daerah Cianjur sendiri merupakan daerah di lereng-lereng pegunungan dan perbukitan, sehingga kita faktor cuaca sangat menentukan untuk pergerakan heli, dan kita upayakan untuk pergerakan heli dilaksanakan pada pagi hari sampai dengan menjelang sore. Untuk titik-titik diupayakan yang sulit terjangkau menggunakan jalur darat. Oke, hari ini kita sudah melaksanakan yang per hari ini ada 10 sorti penerbangan ya. Dari 10 sorti tersebut ya sebagian langsung kita landingkan di lapangan, sebagian kita laksanakan dengan metode helibox sehingga bisa sampai ke masyarakat yang memang cukup terisolasi. Itu mungkin yang hari ini. Kemudian rencana besok juga tetap akan kita laksanakan, karena seperti kita lihat di sini masih banyak barang-barang yang dipercayakan kepada kami untuk segera didistribusikan. Helibox ini baru pertama kali digunakan di gempa ini ya? Kalau di gempa ini memang mungkin dari kemarin kita sudah menggunakan helibox, tapi kalau di TNI AU memang kita menggunakan metode ini untuk barang-barang ini biar benar-benar sampai kepada titik-titik masyarakat yang membutuhkan. Itu karena sulit aksesnya Medan ke titik lokasi atau gimana? Betul sekali ya. Kita ketahui ya, rata-rata kalau di lokasi itu di mana ada lapangan terbuka dengan kondisi gempa ini, kita harusnya heli bisa landing di situ. Tapi di sekitaran situ sudah banyak tenda-tenda. Jadi kita tidak bisa landing, ya satu-satunya cara ya kita memberikan dengan cara dilempar dengan helibox. Sampai kapan untuk penyaluran lewat udara sendiri? Kami menyesuaikan, kalau perintah dari komando atas sampai dengan selesai. Tentunya kita melihat perkembangan, kalau memang sudah bisa optimal dilaksanakan dengan jalur darat, perbantuan dan pengiriman barang, tentunya kami menyesuaikan, kami kurangi juga untuk kegiatan pengiriman barang dengan jalur udara. Penyaluran distribusi logistik untuk korban gempa Cianjur akan terus dilakukan selama tanggap darurat dilakukan. Cuaca dan kondisi wilayah Cianjur yang berada di atas lereng gunung menjadi salah satu kendala penyaluran logistik. Untuk itu, penyaluran dilakukan sejak pagi hari. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Polda Metro Jaya kembali mengirimkan bantuan untuk para korban bencana gempa bumi di Cianjur. Bantuan yang dikirim berupa relawan dan juga berbagai barang kebutuhan pokok lainnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran melepas langsung bantuan kemanusiaan pada Senin 28 November 2022. Pengiriman bantuan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan juga Bayangkari Polda Metro Jaya merupakan pengiriman gelombang ketiga, yakni tenaga relawan kesehatan, baik medis maupun non-medis. Adapun bantuan sebelumnya, yakni berupa tenaga search and rescue dari Satuan Brimob dan Sabara Polda Metro Jaya, serta bantuan 9 bahan pokok. Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan ada 25 relawan yang diberangkatkan, diantaranya 15 tenaga medis dan 10 tenaga non-medis. Lebih lanjut, Fadil menyampaikan saat ini Polda Metro Jaya mengutamakan post-traumatic, stress disorder, dan trauma healing untuk masyarakat Cianjur. Hari ini kami kembali memberangkatkan bantuan logistik, baik peralatan kesehatan, bantuan kebutuhan sehari-hari, dan yang paling pokok barangkali kita memberangkatkan relawan jumlahnya 25,
dokter dan perawat, ini di luar dari unsur Polda Metro Jaya, dan 10 tenaga non-nakes. Target kita adalah di samping melakukan operasi kemanusiaan di bidang kesehatan, juga melaksanakan program trauma healing terhadap para korban. Di sana sudah ada tim AJU yang mendahului dari Polda Metro Jaya, yang sudah bergerak di gelombang pertama dan gelombang kedua, ini gelombang ketiga, yang hari ini diinisiasi oleh Bayangkari Polda Metro Jaya. Jadi ibu-ibu Bayangkari Polda Metro Jaya juga berpartisipasi, mendukung, membantu agar saudara-saudara kita korban gempa bumi Cianjur bisa segera pulih. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Pencarian helikopter Polri jenis NBO 105 dengan nomor registrasi P1103 yang hilang kontak pada hari Minggu kemarin pukul 13.45 di perairan Bangka Belitung Timur terus dilakukan. Insiden jatuhnya helikopter tersebut diduga akibat faktor cuaca. Insiden jatuhnya helikopter Polri jenis NBO 105 dengan nomor registrasi P1103 yang hilang kontak pada hari Minggu pukul 13.45 di perairan Bangka Belitung Timur masih terus dalam proses pencarian. Diketahui pada 20.30 WIB, nelayan melaporkan temuan sandaran kursi penumpang helikopter. Kemudian pada pukul 7.58, tim gabungan menemukan kembali satu jenazah yang diketahui sebagai kru helikopter. Hingga saat ini jasad yang sudah ditemukan masih dilakukan proses identifikasi. Petugas gabungan juga masih terus melakukan pencarian korban lainnya dari insiden jatuhnya helikopter yang diduga karena adanya faktor cuaca buruk di perairan Bangka Belitung. Akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa hilang kontak helikopter milik Polri jenis NBU 105 dengan nomor register P1103 di wilayah perairan Belitung Timur yang terjadi pada hari Minggu kemarin tanggal 27 November 2022 pukul 13.45. Perkembangan pencarian kami sampaikan sebagai berikut. Pada pukul 20.30 WIB salah seorang nelayan melaporkan telah menemukan sandaran kursi penumpang helikopter di perairan Manggar Belitung di dekat pantai. Dengan temuan tersebut, fokus pencarian diarahkan di perairan Manggar Belitung. Kemudian hari ini, tadi pagi pada pukul 07.58, kami laporkan tim telah menemukan satu jenazah yang diduga adalah salah satu kru dari helikopter tersebut. Identitas masih akan diperiksa karena sementara masih proses evakuasi. Dengan temuan itu, kita simpulkan sementara helikopter jatuh karena cuaca di perairan Manggar Belitung. Saat ini, tim SAR dari Direktorat Pol Airut juga dibantu Basarnas, TNI AU dan dari Polda Bangka Belitung telah melakukan operasi pencarian. Bapak Kabaharkam, Kakor Polair, Kakor Binmas dan Dirpol Air saat ini sedang berada di TKP. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Serpian dari helikopter Polri yang hilang di Bangka Belitung Timur akhirnya berhasil ditemukan. Selain beberapa serpian helikopter yang ditemukan, barang pribadi para awak helikopter juga turut ditemukan di perairan Pantai Burung Mandi. Serpihan dari helikopter Polri NBO 105 P1103 yang hilang kontak di perairan Manggar, Bangka Belitung pada Minggu 27 November 2022 berhasil ditemukan. Serpihan yang berhasil ditemukan diantaranya adalah sandaran 3 buah tempat duduk, 1 buah tangki BBM cadangan, 2 buah tas hitam, 11 buah serpihan helikopter, 1 tempat duduk, dan perlengkapan pribadi, yakni 1 topi dan 1 sepatu di perairan Pantai Burung Mandi. Selain itu, 1 kru helikopter juga berhasil ditemukan dan teridentifikasi bernama Bribda Hoirul Anam. Jenazah Bribda Hoirul Anam ditemukan 7 mil laut dari lokasi penemuan sandaran kursi helikopter dan langsung dievakuasi oleh nelayan menuju darat Senin 28 November 2022 pagi. Polisi juga masih melakukan pencarian terhadap 3 kru lainnya dengan melibatkan para nelayan. Diketahui sebelumnya 1 unit helikopter milik Baharkam Polri hilang kontak di Belitung Timur, Bangka Belitung pada Minggu 27 November 2022.
Dalam manifest penerbangan terdapat 4 kru helikopter, yakni AKP Arif Saleh yang merupakan kapten helikopter, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda Khairul Anam. Dari Bangka Belitung, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Surat Presiden atau Surpres Panglima TNI telah diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 28 November 2022. Dalam surat Presiden yang diterima oleh DPR tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang. Surat Presiden atau Surpres Panglima TNI telah diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 November 2022. Dalam surat Presiden yang diterima oleh DPR, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masih ada cukup waktu untuk memproses surpres tersebut, sesuai dengan mekanisme di DPR RI, salah satunya yakni pelaksanaan fit and proper test yang akan dilakukan pada Rabu 30 November 2022. Sementara itu, atas nama Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah memproses Surpres Panglima TNI dengan cepat dan berharap mekanisme pergantian Panglima TNI dapat segera diselesaikan sebelum memasuki masa reses DPR RI. Alhamdulillah bahwa baru saja kami pimpinan DPR menerima Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno yang membawa surpres tentang calon Panglima TNI. Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Saya atas nama pemerintah, atas nama Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas komitmen Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Wakil Ketua untuk memproses surat Presiden ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan cukup melegakan bagi kami bahwa waktunya masih cukup, tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, dan kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari Ibu Ketua DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan brevet hiu kencana kepada beberapa pejabat negara sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas jerih payah dalam mengusung kejayaan TNI Angkatan Laut. Pemberian tanda penghargaan brevet hiu kencana oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono disematkan kepada sejumlah pejabat negara. Penghargaan yang diberikan di atas dermaga 100 Tanjung Priuk yang bertepatan di kapal selam KRI Alugoro 405 ini merupakan wujud rasa syukur dan bangga serta bentuk penghargaan atas jerih payah sejumlah pejabat yang turut serta membangun kejayaan TNI Angkatan Laut terkhusus dalam satuan kapal selam. Adapun sejumlah pejabat yang diberikan penghargaan brevet hiu kencana yang juga turut hadir yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan diketahui beberapa pejabat publik lainnya pun akan diberikan penghargaan yang serupa. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada orang-orang di lingkungan Presiden Jokowi untuk tidak bersikap asal Bapak senang ditanggapi Mensesnek Pratikno.
Dirinya mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melontarkan sindiran kepada orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan untuk tidak bersikap asal Bapak senang kepada Presiden Joko Widodo. Menanggapi itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan berkomentar banyak soal sindiran Sekjen PDIP itu. Pratikno mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur hingga pemindahan ibu kota negara. Singkat saja Pak Pratik, siapa saya itu nanti tanya panitianya ya. Intinya istana tetap fokus membantu Pak Presiden. Kita fokus ke pemerintahan, banyak sekali agenda yang harus kita selesaikan. G20 itu ada ratusan proyek yang harus kita kawal penanganannya. Memastikan itu istana ya. Yang kedua, ini ada isu yang sangat mendesak, mesti bencana di Cianjur. Yang ketiga, agenda besar mengenai IKN juga butuh pengawalan yang luar biasa. Oke ya. Berarti nggak perlu ditanggapi Pak ya pernyataan Pak Hasto, Pak? Banyak kerjaan kita luar biasa, kerjaan pemerintahan. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad resmi dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu hukum Universitas Pakuan Bogor. Pengukuhan pimpinan DPR itu dilakukan pada sidang terbuka Senat Akademik Universitas Pakuan Bogor di SICC, Jawa Barat. Pengukuhan guru besar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor digelar di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat. Setelah pembacaan surat keputusan Mendikbud yang dibacakan Wakil Rektor Bidang SDM, pengukuhan langsung dipandu oleh Rektor Universitas Pakuan, Profesor Dr. Didik Noto Sujono. Dalam orasi ilmiahnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengambil judul Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat. Sejumlah pejabat juga nampak hadir seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Dari Sentul, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang resmi dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Pakuan Bogor menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat. Menurutnya mandat rakyat harus melalui sebuah pemilu yang jujur, adil, dan beradab. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad resmi dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu hukum Universitas Pakuan. Dalam acara pengukuhan tersebut, Dasko berkesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat. Menurutnya, upaya untuk mendapatkan mandat rakyat harus melalui sebuah pemilu yang jujur, adil, dan beradab. Lantaran kedaulatan rakyat mengartikan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dasko juga turut menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilu yang dapat berlangsung dengan demokratis apabila menghadirkan dua aspek, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Upaya mendapatkan rakyat mandat tersebut harus melalui sebuah pemilu yang jujur dan adil serta beradab. Pemerintah demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak ditentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat. Sebagai konsekuensi dari pernyataan Indonesia adalah negara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah harus dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk kedua lembaga tersebut harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Model demokrasi ini mensyaratkan adanya sistem partisipasi politik yang memberi peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Pemilu diselenggarakan untuk menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi sehingga pelaksanaan pemilu harus sejalan dengan asas pemilu jujur dan adil serta bermartabat.
sebagaimana amanat pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi adalah sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat memilih adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen untuk menjalankan mandat kedaulatan rakyat. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.